kembali lagi di podcast jurnalistik. Tema kita hari ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh bintang tamu. Adapun bintang tamu utama kita yaitu Natia Octavia. Yang kedua ada Perti Amelia. Oh guys, Guys, kan pengalaman kalian ini kan semuanya horor kan? Perti, pengalaman horor yang dialami itu apa? dulu kan awal 2021 tuh kan kita masuk maba kan. Iya. Nah itu kan pertama awal masuk sebelum ngekos nih kan aku kan di rumah kakak kan, Iya. kakak yang tua tuh kan. Nah itu tuh mungkin sekitar 1 bulan lah di rumah tuh kan. Sebenarnya itu kan di kita apa tuh kita ganti beda, kita ganti aja kan namanya tuh kan biar beda. Nah Ya, di inisial aja. Nah samping tetangga rumah kakak aku tuh kan dia tuh kan orang Jawa kan, kayak merantau kayak gitu tuh nah. Oh, Dia tuh orang Jawa, terus tuh dia tuh mungkin lah semester akhir lah, semester akhir badan itu kira-kira tuh mungkin sama ya kayak aku kayak gini gendut kan. Nah jadinya tuh gemuk. Jadinya tuh tau lah kan di depan rumah Ayu aku tuh kan tempat orang cerita-cerita ibu-ibu kayak gitu tuh. Nah jadi kan ya tempat kopi itu kan. Nah jadi kan misal kalau kita pulang-pulang dari kampus tuh kan mustahil kan langsung masuk ke kamar kan. Kalau orang rame di luar tuh kan kita kan kayak cerita dulu sama ibu-ibu tuh di depan tuh kan. Jadinya kan ibu-ibu tuh juga ngomong itu kok anak ini tuh kok kakinya bengkak kayak orang hamil kayak gitu kan. Kan orang hamil kan kebanyakan yang hamil tuh kan bengkak kayak gitu kan kakinya kan, ada yang bengkak ada yang enggak kan. Jadi tuh ibu-ibu tuh tapi kan Cece itu lah tau ibu-ibu kan cuman aku tuh cuman senyum gitu kan. Nah pas malam kejadian tuh disampaikan karena tetangga samping rumahnya tuh kan jadinya tuh ribut-ribut kayak gitu tuh kan. Nah adalah bapak tetangga rumah tuh ke tempat kakak aku tuh kan katanya sih mau minjam mobil mau ke rumah sakit. Pas ditanya kenapa mbak gitu kan, orang Jawa tuh kan mbak pojit kayak gitu lah kan. Katanya mau bawa anaknya tuh ke rumah sakit gitu kan, minta tolong dibawain juga mobil itu disopirin kayak gitu kan. Di sini kan dibawa tuh tahu-tahunya tuh kan terkejut kan kalau keluar gitu kan, misalkan rasa simpati atau empati atau kayak mana tuh kan keluar lihat kan kenapa betul sakit apa. Nah tahu-tahunya tuh anaknya si mbak tuh mau ngelahirin berarti kan. Padahal masih kuliah mau ngelahirin kayak gitu. Nah kan dibawa ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Kalau cuman ini kakak aku tuh kan perempuan kan, sama kakak ipar aku yang lanang tuh ngikut ke rumah sakit ngantar tuh. Jadinya aku sama ponakan aku sama juga sama sepupu aku yang juga di rumah kakak aku tuh kami di rumah tuh kan sama nunggu di rumah tuh. Nah pas balik itu tuh kan ayahku tuh kan biasanya tuh mau kerja kan, jadinya dia itu kan habis maghrib kejadian tuh. Jadinya tuh sekitar jam 11-an tuh balik dari rumah sakit tuh kan. Tapi kalau kakak ipar aku tuh ini apa tuh balik lagi ke rumah sakit cuma nganter Ayu aku yang kakak perempuan aku tuh balik ke rumah sakit. Ya pasti kan kita kan bilang kenapa gitu kan. Jadi itu nah lah udah kan lah besok dia kan cerita tuh hamil yang diceritakan tadi kan hamil. Habis itu pulang besoknya tuh kan mungkin dia tuh entahlah lah sore besoknya lagi tuh aku pulang dari kuliah tuh kayak biasa lah kan emak-emak tuh mulai ngumpul situ. Nah tapi sorenya tuh mungkin apa sehat ibunya tuh apa kayak gimana kan langsung balik ke rumah. Sore itu langsung sore besok itu balik lagi ke rumahnya yang Mbak Sinta ya kita sebut aja namanya itu kayak Mbak Sinta. Balik lagi Mbak Sinta tuh ke rumahnya tuh kan sama ibunya sama Mbak tuh kan. Balik lagi ke rumahnya tuh. Udah bawa apa ini? Aduh. Nah terus tuh malamnya tuh habis maghrib tuh
ada lagi kayak ada orang kayak ribut-ribut lagi kan, jadi tadi kan keluar lagi apa kenapa lagi apa gimana kan keluar. Nah kan keluar tuh baru pas nih bapaknya tuh ke rumah, karena kan kakak ipar aku tuh juga di situ tuh kan pas itu sebagai itu imam masjid di situ kan, jadi itu ndak minta tengokin, ndak diminta dibaca-baca ayat-ayat, taunya yang baru melahirkan tuh masukkan. Masukkan habis itu pas dibaca-baca ayat-ayat kayak gitu lah kan, dibaca-baca. Terus ini kan dia tuh kan habis lahiran tuh kan badan tuh terasa mungkin belum normal, energi tadi kan mungkin masih 20%, belum ke 100% tuh kan, masih turunnya tuh. Nah jadinya tuh dia tuh tau lah kan orang kemasukan tuh kan, kayak orang kesurupan tuh kan gerak-gerak macam gimana kan, agak gerak-gerak kencang badan, karena kan badan tadi kan belum fit, belum sehat, belum sehat sempurna kan. Jadinya tuh ini nih terus masuk satu kan, habis masuk satu keluar masuk lagi satu, keluar masuk, pokoknya banyak gitu tuh yang masuk tuh. Nah yang bikin warga, nah sekarang tuh warga tadi kan yang di samping rumah, belakang rumah, depan rumah tuh kan bukan cuma kakak aku tuh sama kakak ipar aku tuh yang di itu tuh, kadang yang warga yang tahu yang dengar tuh ikut juga ke rumah nenek ngeliat kan ya, kenapa kayak ribet kayak gini kan. Nah jadi tuh nah ada juga yang di belakang rumah yang batu itu tuh meninggal juga ibu-ibu tuh, ada yang meninggal, mungkin jarang itu lah 5 bulanan berapa lah gitu, tapi belum kalau setahunan, baru meninggal juga. Nah yang lakinya tuh ada di situ juga, ikut serta di situ. Nah yang si Sinta tadi kemasukan tadi tuh keluarlah suara yang baru meninggal yang di belakang tadi. Jadi warga yang lihat di sekitar rumah tuh langsung diam kayak gitu ya, langsung diam semua, langsung tatapan hening. Sama yang suami yang baru meninggal tuh juga kaget kan dengar suara kayak gitu tuh kan, kaget. Nah tapi dia tuh ngomong kayak gini, aku tuh di situ tuh ikut juga sama Ayu aku tuh di situ kayak gini ya, aku nggak tahu kan kenapa orang bertatapan kira aku tuh mungkin ya namanya makhluk halus lain, nggak tahu aku nggak tahu yang itu juga ya nggak kenal. Jadi kan bertatapan tuh tanya kenapa kak kayak gitu kan. Nah tapi dia ceritakan itu lah balik dari situ tuh, jadinya terdiam kan, pas tahu cerita itu kan terdiam segala orang tuh terdiam kan. Nah di situ tuh kata-kata yang keluar dari mulut yang si Sinta tadi tuh ya pas kemasukannya di belakang rumahnya dia tuh, kenapa bude keluarga kalian ini lagi dapat masalah apa kayak gitu, nah kenapa kalian rame-rame gini. Nah di situ tuh langsung keluar datang lagi, pas di ada pas malaman itu didatangkan ada kayak dukun kayak gitu kan. Pas di pas ditengok di tempat ini memang katanya tuh pasar setan kayak gitu. Nah tempat rame setan, tempat kumpul gitu tuh pasar setan. Nah terus yang lebih mengejutkan lagi tuh besok itu pas subuh tuh kan balik kan, kami mungkin sekitar jam 12-an tuh balik, tapi di jalan tuh takut jalan balik tuh kan. Itu tuh najor kan, pas balik tuh kan, pas subuh tuh masjid ini berbunyi, ada orang meninggal. Nah tahunya Sinta tuh meninggal karena kita lah badan belum fit kemasukan, terus orang rame-rame kayak gitu tuh kan, mungkin badan gitu tuh guncang-guncang, terus itu tuh meninggal. Nah pas meninggal tuh besoknya lagi tuh masih berlanjut, besoknya lagi tuh meninggal kan, meninggal kan subuh tuh, sore besoknya tuh belum langsung dimakamkan, dicari dulu yang hamil itu siapa, ditikakan mayat sama manusia. Ditikakan, katanya tuh mungkin itu tuh adat dari si orang rumah Sinta, orang tua Sinta tuh adatnya kan. Di
disuruhlah saksi yang kakak ipar aku tuh jadi saksi itu, tapi mungkin sebagian warga sekitar di situ ikut partisipasi yang melancarkan apa tuh ya, kayak ngikut nikahan tuh. Tapi kalau yang kakak ipar aku tuh sama ayah aku tuh kalau masuk kayak mana ya, tidak membantah tidak, tetapi kalau ikut serta ke situ tuh tidak, karena kan kita kan kita sebagai orang Islam kan kayak gitu, nggak boleh haram gitu kan. Mana ada makan manusia dinikahkan sama laki gitu kan. Kan belum pernah kita temui di pokoknya selama hidup tuh belum itu gitu. Sekarang tuh ya dinikahkan, habis dinikahkan baru dikuburkan. Sekarang anaknya mungkin masuk kelas 1 SD lah. Belum. Kan 2021. Belum. Yang SD tuh adiknya. Yang dia tuh anak keberapa? Dia tuh anak pertama. Iya sih, tuh adiknya tuh juga baru lahir. Jadinya adiknya sama anaknya tuh kayak kalau bahasakan itu ambin paku, seumur-umuran. Tapi adiknya tuh mungkin beda jarak 4 tahun kayak gitu. Anaknya sekarang 2021 kan, ini udah 2004, berarti 3 tahunan gitu. Anaknya tuh ada anaknya. Biasa sama orang tua. Ngikut orang tuanya, tapi suaminya tuh terus mantap, bisa membelikan susu, beli. Tapi kalau kayak lajau kayak gitu kan tidak 100% menafkahi, tidak 100% menafkahi kan. Ke orang tua cinta tadi. Oke guys, tadi kan kita dengar cerita dari Mbak Perti yang horornya, insya Allah horornya itu bikin merinding sebenarnya itu, tapi masih bisa dikontrol ya. Selanjutnya itu kita dengar cerita horor nih dari Mbak Natiara. Mbak Natiara itu cerita horornya itu lebih horor dari Mbak Perti atau pengalaman pribadi atau pengalaman tetangga, pengalaman pacar atau gimana itu bisa diceritakan Mbak? Kalau sehoror Mbak Perti enggak kan? Ya, Mbak Perti tadi emang lah horornya. Lebih horor. Kalau aku tuh kalau pengalaman aku lebih ke pengalaman pribadi waktu masih kecil lah, masih sekitaran Bocil ya. Sekitar kelas 4 SD lah mungkin. Masih suka kan main-main sama tetangga. Itu kayak di malam pertama mau puasa, di malam pertama sahur. Sahur pertama ya? Iya, nah itu di malam sekitaran jam 2 lah mungkin, jam 2. Orang kan biasa kan kalau di desa itu kan sering bangunkan orang sahur. Ya, pakai bambu. Masih. Nah, pakai bambu. Itu kan biasa kan bocil kan belum bangun kan. Nah, itu kayak emang lah ada firasat kan. Emang lah ada kayak mimpi kayak gitu kan, kayak halusinasi. Bangun. Tapi kayak belum bangun kayak gitu kan. Masih ya. Nah itu kan tidur kan sama adek, kan aku ada adek cowok kan satu. Nah tidur kan berdua, kan masih sama kecil ya, tidur berdua. Nah di tidur itu kan aku paling ini kan, paling pinggir, paling ujung. Ujung. Paling ujung kan. Nah di depan aku itu kayak di depan pintu dekat pintu masuk kamar itu kayak berdiri kayak sosok laki-laki kan. Itu aku pikir itu tuh kayak bapak aku kan, ayahku. Nah aku pikir itu kan, soalnya itu kayak mirip sih kayak gitu kan. Terus tuh mirip banget gitu. Terus tuh kayak, tapi lama kelamaan kayak itu hilang kayak gitu, kayak halus kan. Kayak mungkin kan belum sadar tadi ya kan, mungkin masih kecil juga tadi kan. Ya udah bangun pas waktu ibu nyuruh bangun buat sahur, ya udah bangun kan. Terus kan belum sadar kan, belum cerita juga kan sama ibu apa yang terjadi kayak tadi kan. Aku nggak selalu kayak gitu kan, jadi juga nggak tahu kan. Kirain itu bapak kamu kan? Kirain itu emang bapak aku kan sering bangunin kayak gitu. Terus sesudah sahur itu tuh kan tidur lagi kan, kita kan kayak jam 4-an lah mungkin kan, jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Sekitar jam 4 subuh.
tidur kan, tidur lagi. masih tidur di tempat itu tadi. Iya, tempat tadi. Nah, terus Baru ngadek lagi. Sama tempatnya juga sama kayak Iya, gitu. Nah, masih tempat. itu kayak tidur kan, mau mungkin kayak kalau orang tuh mau nyenyak kayak gitu. Oh, baru tidur pules. baru pules ya. Nah dari situ kayak kembali lagi kayak gitu, sosok laki-laki tadi. Sosok laki-laki tadi Kayak bapak kamu kayak dia berdiri tepat di situ tadi lah. Tapi yang lebih aneh lagi tuh dia kayak posisi aku tidur tuh kan ngadap ini kan, ngadap adik aku, ngadap ke adik aku kan. Terus kalau di alam kayak alam halusinasi lah mungkin itu, ngadap ke pintu sambil kayak kalau mimpi tuh kamu tuh kayak Ngadep ngarah ke ke pintu. pintu. Padahal kadang kamu ngadep ke kalau aslinya kan. jauh. Nah kayak cowok yang berdiri di depan dekat pintu tadi itu kayak senyum gitu kan, kayak emang sih biasa lah kan. Kayak takut. Ya awalnya masih kecil kan, mungkin kayak Aku mikir lah takut itu. udah lah misalnya. Tapi yang lebih aneh lagi tuh kayak nggak kayak kejadian yang tadi yang sebelum Iya. sahur tadi kan, dia tuh kayak ngetok pintu, tapi kayak dia tuh di bawah kasur kayak gitu. Di bawah kasur ngetok itu kayak misalnya ngomong tuh kayak apa sih, misalnya Tiara kan misalnya bukain pintu kayak gitu kan. Tapi nggak masuk. tapi anehnya cowok tadi tuh masih berdiri di situ, nggak mas aku nggak hilang kan. Nah dari situ kayak masih mungkin ketindihan kayak Mbak Karti tadi kan, ketindihan juga. mau ngomong itu susah, nangis juga susah, mau nyebutin nama ayah ibu juga susah kayak gitu ngomong. Kayak nggak bisa Ah, gerak kayak kayak nggak bisa gitu. gerak gitu. Tapi cowok tadi tuh masih lah, Masih berdiri. masih berdiri terus masih kayak senyum kayak gitu, kayak ngajak mau main kayak gitu. Terus nah dari situ tuh karena mungkin terlalu maksa buat nyebut manggil ibu tadi karena sudah terlalu takut mungkin kan, namanya juga anak-anak kan. Nah karena itu tadi kayak aku tuh nangis kan kayak gitu, ibaratnya sebelum nyebut nama ibu aku tuh sudah nangis kayak gitu. Sudah nangis. Nah pas aku nangis tuh cowok yang berdiri di dekat pintu tuh hilang. Pas aku nangis itu adik cowok aku tuh juga nangis karena kan mungkin dia kaget lah dengar aku nangis kan. Nah dia juga nangis. Nah pas itu tuh mbak aku kan sama ibu aku bangun kan. Nah terus dia nanya kau kenapa misalnya gitu kan, kenapa bisa nangis. Terus aku cerita kan kayak itu nenek tuh aku kasih kan. Terus kata bapak aku tuh mana neneknya misalkan itu bisa di dekat pintu tuh. Nah tapi berarti lah tahu kau tuh nenek kau. tapi kan aku pikir itu nenek bukan datuk aku kan. Iya. Terus nah kitaran masih kayak lah udah tenang kan, udah nangis gitu. Nah aku ceritakan kan sama bapak aku sama ibu tadi. Terus kata bapakku tuh tadi kenapa nangis kan gitu, tiba-tiba nangis kan, nggak ada apa-apa nangis kan. Terus aku ceritakan kan kayak di dekat pintu itu kayak ada sosok cowok kayak udah tua kayak gitu. Nah dia tuh mirip kayak ayahku, pakai baju kan dulu tuh kan sering kayak baju ada tangan tuh kan. Iya, kaos Kaos dalam. warna coklat, terus tuh pakai celana yang warna hitam pendek, tapi di samping tuh kayak ada kantong. Banyak kan. Kan dulu kan banyak Iya. panjang kayak gitu. Nah terus tuh aku ceritakan semua detail-detail yang dari dia ngetok pintu kan tapi di bawah kasur kan. Terus tuh nenek aku tadi yang istri dari itu tadi tuh dia juga ada kan di rumah tuh kayak mungkin kayak Udah tahu. dengar kan karena aku nangis kan. Nah udah dengar kayak gitu tuh dia bilang itu tuh kayak itu tuh mungkin datuk katanya. Nah itu tuh mungkin datuk karena kan dari cerita pakaian terus bentuk poster tubuh itu tuh mbak aku tuh emang mirip sama datuk aku yang meninggal itu, emang mirip gitu dari wajah pakaian kan, dari bentuk tubuh tuh emang mirip. Ditambah lagi kan pakaian tadi kan, emang datuk aku dulu tuh kayak kata nenek aku emang ada pakaian seperti itu. Nah terus tuh kan kalau di desa tuh kan masih kental kan kepercayaan kayak gitu-gitu kan, masih kental kan. Masih percaya ada. Nah dari situ tuh kisah nenek aku mungkin dari kami yang sahur tadi kayak tidak ngajak kayak gitu, nggak ngajak dia makan. Sahur juga. Padahal dia tuh maunya kayak diajak kayak gitu. Nah Kalau kata orang tuh kalau sahur itu biasanya kalau bulan puasa itu biasanya itu kan arwah-arwah itu tuh kan balik kan balik ke rumah masing-masing iya, balik kan. ke rumah. Ya mungkin
kata nenek aku itu tuh mungkin mau diajak. Oh, dari Ya, kerja tapi kamu tidak deh. Nah, ada inisiatif kan. Lagi Ini lupa. lagi kan nggak tahu kan gitu deh. Iya. Nah jadi kata nenek aku itu tuh kamu tuh setiap sahur harus ngajak kayak gitu. Oh, Kamu sediakan harus sediakan satu piring kosong. buat dia kayak gitu. Nah setiap mau sahur. Jadi tiap mau sahur Tiap sahur berarti selama Nyiapin 30 hari gitu. itu tuh 30 hari itu sampai selesai. Kami selalu siapi itu juga tuh disiapnya di dekat aku. Misal aku makan di sini kan. Nah, piring yang itu tuh buat aku tuh di sini. harus dekat kamu. Dia tuh nak minta ajak berarti kayak kamu. Ya, ada sih. Mungkin nggak tahu kan kita percaya ada kan. Tapi Terlalu percaya. terlalu percaya jangan. Tapi itu nggak nyata lah mungkin. Tapi kayak Paling soal kayak di desa kayak gitu. kan masih kental kan dengan Tangan percaya. itu. Oke. Terus itu aja sih kalau aku nggak terlalu horor.